Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia dan kamu hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku harap buat teman-teman semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini, bayangkan dia, orang yang kau pikirkan saat ini. Seperti apakah energi dia yang terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan lihat cek di sini. Ada blowing kiss, ada unconditional love, giving and receiving, fairness love, dan affection return. Aku melihat seseorang ini memiliki cinta yang begitu tulus kepada kamu. Dan aku ngerasakan cinta dia ini tanpa syarat. Arti kata dia akan membiarkan kamu bahagia walaupun bersama orang lain gitu loh. Dan dia tidak ingin menyakiti kamu. Itu dia. Mungkin saat ini yang dirasakan ya. Oke. Dan seseorang ini, mungkinkah dia orang baru? Ataukah dia orang yang saat ini mungkin menjalin hubungan dengan kamu? Walaupun pernah berkonflik ataupun pernah dikecewakan. Tapi setidaknya dia punya cinta ke kamu yang cukup besar. Ya, ya begitulah cinta. Terkadang unik ya. Terkadang kita dibutakan olehnya. Aku melihat antara kamu dengan dia sebenarnya saling memberi dan saling menerima. Arti kata ya, mungkin ada cinta yang begitu besar di antara kamu dengan dia. Tetapi di sini ada clock. Nah, antara kamu dengan dia mungkin ada terjadi sebuah karmik. Makanya kamu dengan dia itu kayak butuh waktu. Butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk proses, melewati proses ini gitu loh. Yang mana mungkin dia kayak ngerasakan bener kalau kamu itu cinta sejati dia. Tapi nggak tahu nih, ada karmik di sela-sela hubungan kamu itu ngerasakan ada satu hal yang menyakitkan. Ya, ya mungkin saja dia itu merasa cemburu gitu ya. Dia mungkin orang yang ego, dia mungkin orang yang begitu sangat kayak mementingkan kebahagiaannya sendiri gitu ya. Sehingga kalaupun nanti kamu menyakiti dia, dia kayak marah gitu ya. Dia kayak nggak terima gitu. Seolah dialah yang benar, tapi dia punya cinta sama kamu. Dan dengan cintanya itu mungkin membuat dia menjadi posesif gitu ya, atau terobsesi gitu ya. Sehingga ini menjadi satu cinta yang menyakitkan. Karena takut kehilangan ya, atau mungkin seseorang itu takut kamu menjauh, takut kamu berpaling gitu ya. Jadi dia seolah-olah terlalu memprotek kamu juga di sini. Nah, mungkin saat ini entah itu kamu yang butuh waktu ya, atau dia ada hubungan yang benar-benar di sini seperti kayak terjeda gitu ya. Ada hubungan yang lagi terjeda. Tapi seseorang ini kayak ngerasa aku butuh menjelaskan ke kamu. Ya, ada yang ingin dijelaskan ke kamu sama dia saat hubungan kamu dengan dia terjeda saat ini. Mungkin ada yang memblokir ya, saling memblokir, atau ada yang pergi begitu saja karena udah capek menghadapi dia gitu ya. Atau sebaliknya dia pergi, dia suka ghosting kamu ya. Dia punya cinta kepada kamu. Oke? Mungkin saja ini butuh waktu. Cinta ini butuh waktu untuk menyadarkan dia gitu loh. Menyadarkan dia bahwasanya kamu itu begitu berarti bagi dia. Tapi saat ini mungkin dia belum menyadari itu. Dia masih bergelut dengan dunianya dia, dengan kesenangannya dia, ya. Tapi dia tetap memprotek kamu gitu loh. Tapi dia tidak ini ya. Kayak dia tuh aku butuh kesenangan. Dan dia tidak ingin kamu juga seperti dia gitu loh. Dan dia pengen kamu itu ya diam di rumah aja gitu ya. Nggak kemana-mana ya. Karena dia takut kalau kamu itu nanti berpaling dari dia. Nah, sekarang yang dia inginkan hanya dia yang bersenang-senang gitu loh. Jadi itu. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa lagi energinya. Ada seduction, ada attraction, ada hooking up, ada third party, ada temptation. Nah, di sini dia kayak benar-benar ingin bersenang-senang. Bahkan dia juga menghadirkan orang ketiga.
tapi dia tidak bisa jauh juga dari kamu gitu loh. Jadi ini seperti ada kayak sebuah penyakit jadinya ya, atau sebuah keegoannya dia. Aku pengen bersenang-senang, tapi aku nggak ikhlas nih kamu bersenang-senang gitu loh. Nah ini mungkin dikatakan cinta. Apakah ini cinta yang posesif, cinta yang obsesi, atau cinta yang terlalu cinta tapi menyakitkan gitu loh. Ya, ini jadi ada orang ketiga di antara kamu dengan dia. Ya, dia ingin bersenang-senang, tapi dia nggak mau kamu juga bersenang-senang ikut seperti dia gitu loh. Dia akan membiarkan kamu mungkin berdiam diri di rumah, tidak membiarkan kamu keluar kemana-mana gitu ya. Tapi dia enak-enak aja tuh bersenang-senang, ya. Nah ini yang memang terlihat. Jadi seseorang ini kayak memprotek kamu, dia tidak ingin kamu pergi jauh dari dia, tapi dia ingin bersenang-senang. Wah luar biasa egonya ya. Ada yang manusia seperti ini. Jadi gimana? Kamu pengen mungkin lepas dari dia, tapi dia nggak mau. Ya, tapi dia menghadirkan orang ketiga. Nah, itu yang uniknya gitu loh. Unik dari mana ya? Itu udah keterlaluan ya, gitu ya. Nah, oke. Ini the golden mirror. Ada narcissist, ada love bombing, ada absorbed, one-sided. Nah, aku melihat dia juga kayak ngerasa gini ya, dia beranggapan begini. Dia punya rasa ketakutan gitu ya. Seolah-olah ini mirror dengan dia gitu. Dia akan bersenang-senang nih. Dia akan menghadirkan orang ketiga. Jadi dia takut kalau kamu pergi tanpa dia gitu ya. Kamu juga menghadirkan orang ketiga, itu ketakutan dia sebenarnya. Jadi dia terlalu memprotek kamu. Ya, ini seseorang yang begitu egonya cukup luar biasa ya. Jadi dia hari ini dia seperti belum menginginkan untuk menurunkan egonya. Dia masih tetap dengan egonya yang cukup luar biasa ini. Ya, belum ada kejelasan nih dengan tentang hubungan kamu dengan dia. Ya, key on a ring, many option. Ya, konvensional, one night stand, staying alone. Ya, sebenarnya ya, dia punya keinginan untuk menjalin hubungan dengan kamu itu jangka panjang, tapi dia belum juga untuk berkomitmen dengan kamu, karena dia masih banyak pilihan. Dia mungkin masih ingin bersenang-senang gitu ya. Nah, tetapi sementara mungkin kamu udah tidak sabar dengan kelakuan dia, dengan tingkah dia, ya. Dan kamu pengen untuk jauh dari dia. Tapi mungkin seseorang ini seolah kayak apa ya, kayak dia dia tahu kamu itu adalah yang terbaik bagi dia. Dan dia tahu kamu itu orang yang sabar mungkin ya. Dan dia tahu kalau kamu itu orang yang mungkin begitu sangat mencintai dia, ya. Makanya dia seperti ini. Nah, sekarang mungkin ada yang harus kamu lakukan. Kamu harus mengambil keputusan, kamu harus tegas ya. Mungkin jangan jangan kamu memperlihatkan lagi kepada dia kalau kamu itu membutuhkan dia lagi gitu loh. Biar intinya ada efek jerah ke dia gitu. Tapi semua itu tergantung kepada kamu. Kalau kamu memang meninggalkan dia, ingin meninggalkan dia, ya semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang akan menentukan. Jika ada hubungan yang saling menyakitkan atau menyakiti kamu gitu ya. Nah, apakah kamu mau bertahan dalam hubungan itu? Sementara kesedihan, kekecewaan, penderitaan itu selalu kamu rasakan di sini. Ya, kan kasihan ya diri kamunya. Sekarang aku tahu kamu itu kayak pengen self love ya. Kamu itu kayak pengen, aku itu butuh cinta. Memang kamu tahu dia itu cinta sama kamu. Tapi posesifnya ya, terus egonya ya, itu yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman. Proteknya juga itu membuat kamu ngerasa nggak nyaman. Ya keterlaluan gitu ya. Ternyata alasan dia kenapa seperti itu ya, dia takut kamu mungkin menjauh dari dia, kamu juga menghadirkan orang ketiga seperti dia gitu loh. Jadi dia menganggap kamu itu juga seperti dia, makanya dia lebih memilih untuk mengekang kamu ya, nggak boleh kemana-mana atau seperti apa, begitu. Ya, ini dia. Luar biasa. Kita akan coba lihat isi hati dia seperti apa ya. Perasaan terdalamnya dia itu. Perasaan terdalamnya dia itu bagaimana? Apakah yang akan dia ungkapkan kepada kamu hari ini? Oke. Will you choose me? Nah, jadi mungkin saja di antara kamu dengan itu sudah berkonflik ya. Kamu sudah nggak tahan dengan kelakuan dia, dengan penderitaan kamu juga kamu nggak tahan gitu loh. Dan kamu mungkin memilih untuk menarik diri dari hubungan ini. Kamu mulai mencoba untuk tidak berkomunikasi atau bahkan kamu yang memblokir gitu ya. Dan dia ternyata masih berharap. Will you choose me? Akankah kamu memilih aku? Ya. Nah, jadi itu arti kata dia tuh ternyata merasa takut juga saat kamu menjauh.
ada rasa ketakutan. Jadi terkadang kita harus juga berbuat seperti itu ya. Jadi, seseorang itu mungkin tidak akan semena-mena terhadap kita. Jangan dia beranggap kita itu lemah, begitu loh. Ada kalanya kita harus tegas dengan diri kita dan dengan hubungan ini, gitu loh. Ya, bisa saja saat kamu meninggalkan dia, dia baru sadar kalau kamu itu adalah yang terbaik, begitu. Oke? Di sini, I just dream and wish for everything. Aku hanya bermimpi dan berharap untuk segalanya. Ya, mungkin saja saat ini dia mulai sadar kalau dia itu selama ini salah dengan apa yang dilakukan terhadap kamu. Dia sudah mengekang kamu, dia sudah mengatur-ngatur kamu, memprotek kamu ya. Ternyata semua itu salah. Itu tidak membuat bahagia, ya. Tidak ada kebebasan di sana, ya. Kita kan memberikan kebebasan itu bukan berarti dalam hal yang negatif ya, tapi hal positif. Biar bisa berkreasi, bisa merasakan nikmatnya hidup begitu. Nah, tapi yang dilakukan dia ke kamu ya terlalu membuat hidup kamu itu kayak diatur begitu ya. Nah, jadi sekarang ini dia kayak berharap banget, bermimpi sekali ya. Kalau kamu itu bisa berbaikan lagi sama dia, kamu berikan kesempatan lagi kepada dia ya. Di sini I'm coming trust. Ya, aku yakin gitu ya. Eh, aku datang. Ya, yakinlah gitu loh. Dan dia merasa memang punya keinginan yang begitu kuat ingin datang lagi ke kamu. Tapi apakah di sini dia sudah berubah? Apakah dia masih dengan apa ya, dengan apa, dengan kelakuannya dia atau dengan keegoannya dia ya? Apakah dia masih seperti itu? Oke, definitely ya. Memang di sini dia seperti memiliki sebuah kepastian. Kepastian bahwasanya dia itu benar-benar punya cinta tanpa syarat kepada kamu ya. Nah, dia mungkin di sini baru dia sadar kalau dia itu begitu sangat membutuhkan kamu. Karena mungkin selama ini kamu yang sabar menghadapi dia. Hanya kamu yang menurut kepada dia. Hanya kamu yang mungkin mengiyakan apa yang dikatakan. Ya, makanya dia sadar saat mungkin dia jauh dari kamu meninggalkan dia merindukan kamu. I still don't have all the answer. Dan dia sebenarnya mungkin sudah menghubungi kamu atau sudah mencari kamu ya. Tapi dia I still don't. Aku masih belum memiliki sebuah jawaban. Ya, mungkin dari harapan dia ini dia belum menemukan jawaban. Dia mungkin selama ini sudah stalking kamu, mencari kamu kemana-mana ya. Tapi tidak ketemu gitu loh. Ya, semua kotak udah diblokir, sosial media juga diblokir gitu. Nah, akankah di sini aku mendapatkan jawaban dari kegelisahan aku ini? Ya mungkin saja saat ini dia berada dalam kegelisahan hatinya dia. Oke. Nah, ini yang terbaca. Kita akan coba lihat dari kata tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat bagaimana keadaan dia saat ini. Seperti apa cerita yang memang terbaca di kartu tarot ini? Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini ya. Jika ini adalah cerita kamu. Oke. Lihat di sini ada di Emperor. Ya mungkin saja dia itu sudah merubah keadaan dia menjadi orang yang mungkin begitu bijaksana. Oke. Dan dia benar-benar sebenarnya tapi posesifnya itu nggak bisa berubah gitu loh. Takut kehilangan kamu, penjemurunya itu kayak sulit juga dihilangkan ya begitu. Nah, di sini Ten of Swords. Seseorang ini berada dalam keadaan benar-benar kayak menginginkan masa depan bersama kamu. Seseorang ini begitu sangat berharap ya, kamu itu bisa bersama dengan dia, menata masa depan bersama. Ini keinginannya dia. Dia kayak ingin bebas nih, ingin bebas dari terbelenggu kesedihan ini gitu ya. Dia sedih, dia kecewa, dia menderita ya. Dia pengen bebas, pengen lepas ya. Dan hidup bersama kamu di masa depan gitu loh. Itu keinginan dia. Ini sebuah harapan. Dia berharap, mungkin juga dia berdoa ya. Dia berdoa untuk bisa bertemu dengan kamu lagi, diberikan kesempatan ya. Dia berharap kamu memaafkan dia ya. Itu ada Nine of Cups ya. Ini juga menggambarkan dia mulai ada kepercayaan diri. Kenapa? Karena mungkin satu persatu kamu sudah membuka blokirnya dia. Mungkin juga kamu sudah mengetahui tentang dia mungkin dari teman atau dari siapa ya.
Sehingga kamu mungkin memberikan kesempatan nih untuk buka blokir dulu. Kamu juga akan melihat bagaimana tindakan dia, cara dia, sikap dia gitu ya. Ya, biar nantinya kamu tidak akan menyesal saat bertemu dengan dia lagi gitu. Ada di Hierophant. Seseorang ini mungkin juga ya, dia lagi meningkatkan spiritualitasnya dia. Ya, perjalanan religinya dia itu kayak udah ditingkatkan, dia mungkin udah sering beribadah ya, dia juga berserah kepada Tuhan ya. Mungkin dengan begitu, akhirnya semua jalan dia dimudahkan. Jadi kalau seseorang ini memang udah berubah ya, semoga aja keinginan dia untuk mendekat ke kamu itu akan dimudahkan. Dan hati kamu akan digerakkan untuk bisa menerima dia ya. Karena ada keadaan dia seseorang ini begitu sangat terjebak saat ini. Dia butuh kamu untuk keluar dari keterjebakannya dia. Dia butuh seseorang yang mungkin membantu dia, ya. Mungkin keluar dari kesedihan, keluar dari kekecewaannya dia gitu ya. Ada keadaan dia di sini. Begitu sangat menderita. Seolah-olah semuanya terikat, matanya tertutup, tangannya diikat gitu ya. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ini gambaran dia. Dan dia kayak butuh kamu. Makanya di sini dia tahu dengan semua masalah yang dihadapi, mungkin itu saat ini dia lagi menjalankan sebuah karmanya gitu ya. Sebuah karma yang lagi dia jalankan. Oke. Kita akan coba lihat di sini keadaan dia itu seperti apa sih sebenarnya. Oke. Nah, ternyata di sini ada sebuah kehancuran dalam hidupnya dia. Ada kehancuran, ada penolakan, ada self healing. Ya, hidupnya mungkin hancur, hancur dikarenakan sudah menyakiti kamu. Ini juga mungkin sebuah karma yang akan dia jalani ya. Ini ada self healing, dia pengen menyembuhkan dirinya. Mungkin saja dia mencari kamu untuk menyembuhkan dirinya dia ya. Menyembuhkan luka hatinya. Dan ternyata mungkin juga ini mungkin dia ditolak oleh orang ketiga atau ini dia ditolak oleh kamu ya. Ada keadaan dia seperti ini saat ini. Oke. Ini ada tertekan. Keadaannya itu begitu tertekan. Begitu tertekan ya. Sangat tertekan mungkin dengan keadaan dia ya. Kita akan coba lihat inisialnya. Siapa inisialnya? Oh, banyak sekali. Gak apa-apa ya. Ada C dan Z, mantan terindah. Wow, mantan terindah ya. Ada ya mantan terindah. Dia mungkin akan datang lagi. Ya mungkin saja seseorang ini akan menjadi cinta kamu ya. Dan dia itu juga merupakan mantan terindah kamu ya. Oke, ini ada Ivy, temannya teman. Oke, temannya teman. Ada K dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ini ada juga mantan yang pernah menyakiti. Kamu sesuaikan aja nanti dengan case-nya kamu ya. Ini ada orang baru. Orang baru. Oke. Ini ada yang pernah selingkuh. Ada P, E dan X, ada P ya. Dan ada L, teman berantem ya. Teman berantem. Oke. Dan kita akan lihat ini apa ya zodiaknya. Zodiak yang mungkin kuat koneksinya dengan kamu. Oh, ada Pisces. Ada Pisces, ada Leo. Ada Sagittarius. Ada Libra. Oke. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga ini bisa membuat kamu terhibur, bisa membuat kamu tercerahkan ya. Karena aku melihat di sini memang seseorang itu berharap kamu memilih dia. Karena ada keadaan dia yang begitu hancur saat ini ya. Ada keadaan dia yang begitu hancur, dia kayak terjebak begitu ya. Nah, ini di mana kita akan ambil ya. Dia seperti membuat ini. Dia memiliki cinta kepada kamu. Ada unconditional love. Ya, dia itu kayak benar-benar membutuhkan kamu. Ya, dia akhirnya bisa sadar kalau kamu itu ada cinta sejatinya dia. Dia sekarang ini berharap cinta yang tulus dari kamu ya. Karena dia sudah juga punya cinta kepada kamu. Nah, di sini dia berharap, will you trust me? Akankah kamu memilih aku? Karena ada keadaan dia begitu hancur, dia butuh kamu untuk menyelesaikan semua masalahnya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.